Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam Filemon 1 ayat 4-7. Di sana dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata-kata yang kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh bukan hanya sekedar berkomunikasi biasa, tetapi dalam kita berkomunikasi itu juga merupakan berbagi hati, perasaan, dan kasih. Begitu juga yang dilakukan Rasul Paulus. Meskipun dia adalah rasul dan pemimpin rohani untuk Filemon dan Arkhipus, Paulus menyapa mereka sebagai rekan kerja dan rekan seperjuangan. Sapaan Paulus bukan petunjuk nasihat ataupun perintah. Sapaan Paulus adalah berkat, ucapan syukur dan doa bagi mereka. Kata-kata Paulus menyatakan isi hatinya yang hangat penuh dengan kepedulian terhadap mereka. Hubungan yang erat dengan Filemon dan kawan-kawannya membuat Paulus ikut bersyukur melihat pertumbuhan kasih mereka kepada saudara-saudara seiman, serta kedewasaan iman mereka terhadap Tuhan Yesus. Sesungguhnya dalam rasa syukur Paulus itu terkandung harapan agar Filemon terus semakin bertumbuh dalam pengetahuan iman yang benar, sehingga pada akhirnya mendorong perwujudan kasih sejati dalam tindakan serta sesama orang kudus. Saudara-saudaraku, sama seperti Paulus berbagi hidupnya sebagai bapa rohani kepada Filemon, kita dipanggil untuk saling berbagi hidup dengan saudara seiman kita. Berbagi hidup berarti berbagi dalam mendoakan, menasihati, dan meneladankan hidup yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, berbagi hidup akan mendorong iman kita semakin diteguhkan kepada Kristus, dan agar kasih kita semakin ditumbuhkan kepada sesama. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha suci dan mulia, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu melalui nafas hidup sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Filemon 1 ayat 4-7 yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami hari ini. Saat ini kami mau bersatu hati menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami. Di antaranya peristiwa duka yang terjadi di tengah-tengah keluarga Singal Worotican. Tuhan, Engkau izinkan peristiwa ini terjadi. Kami percaya penghiburan surga Engkau akan berikan kepada keluarga besar, teristimewa kepada istri, tante Omi, dan anak-anak Roy, Angie, dan Ian. Begitu juga saudara-saudara kami yang sakit saat ini, di antaranya Mama Kaja, Saudari Tina Komonang yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan, juga Pendeta James Tambanon. Tuhan, kami sangat membutuhkan jamahan tangan-Mu yang penuh mujizat itu, karena Engkaulah Allah kami yang lebih mengetahui keadaan mereka dan yang terbaik bagi mereka.
Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan akan perlengkapi mereka dengan akal budi kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga di dalam pelayanan. Di antaranya Saudara Erwin Simanjuntak yang setia dalam pelayanan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan tanggung jawab yang besar sebagai akuntan. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah namamu Bapa, besarlah kuasamu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Senin 22 Februari 2021. Judulnya, kita akan memelihara kesucian hari Sabat. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah berfirman, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dia menaruh kesuciannya atas hari ini dan memberkatinya serta menyucikannya sebagai hari perhentian. Itulah satu-satunya perintah dalam 10 hukum yang memberitahukan siapakah Allah itu. Ditaruhnya perbedaan antara Allah dengan segala ilah lain. Hukum itu mengatakan Allah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan pohon-pohon dan bunga-bunga, dan menjadikan manusia. Inilah Allah yang engkau harus turuti di hadapan anak-anakmu. Dan engkau hanya perlu menunjuk kepada bunga-bunga dan beritahukan kepada mereka bahwa dialah yang menjadikan semuanya ini, dan dia berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari yang ketujuh itulah suatu peringatan yang diberikan Allah, menunjuk kepada Allah sebagai Khalik langit dan bumi. Dibedakannya Allah yang benar dari semua ilah palsu. Setiap orang yang memelihara hari ketujuh menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Yahweh. Demikianlah hari Sabat itu menjadi suatu tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama masih ada di atas bumi untuk berbakti kepadanya. Allah telah memberikan kepada manusia 6 hari di mana harus bekerja. Dan ia menuntut agar pekerjaan mereka sendiri harus dilakukan dalam 6 hari kerja itu. Segala perbuatan yang perlu dan kemurahan dibolehkan pada hari Sabat. Orang-orang sakit dan yang menderita pada segala waktu haruslah dirawat. Tetapi pekerjaan yang tidak perlu haruslah dihindarkan dengan keras. Dan di dalam hukum itu termasuk semua orang yang di dalam pintu gerbang kita. Penghuni rumah kita harus mengesampingkan semua usaha duniawi pada saat-saat yang suci itu. Semuanya harus bersatu untuk memuliakan Allah oleh perbaktian sukarela pada harinya yang suci. Selama langit dan bumi masih utuh, hari Sabat itu akan terus menjadi suatu tanda kuasa Khalik. Maka apabila Eden kelak berkembang di atas bumi ini, hari perhentian Allah yang suci itu akan dihormati oleh semua orang di bawah matahari. Sabat berganti sabat, segala penduduk dunia baru yang dipermuliakan itu akan datang, sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, agar kami tidak menyimpang daripadamu, Allah yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan saat ini kami sudah diingatkan bahwa ada satu hari yang Tuhan khususkan bagi kami, yaitu untuk berhenti dari pekerjaan, gantinya menguduskan hari itu dengan cara memfokuskan perbuatan dan pikiran kami kepada Khalik pencipta langit dan bumi. Tolong kami Bapa, mampukan kami Bapa untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kerohanian kami. Di sepanjang hari yang penuh dengan misteri ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.